Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika menggunakan sebuah handphone dengan Android 12. Ya, lebih tepatnya ini untuk Android 12-nya yang versi Google Pixel Experience. Jadi ini benar-benar Android 12 yang murni softwarenya dari Google. Sebagai pengetahuan saja, kalau misalkan ROM itu untuk Android itu kan biasanya beda vendor atau beda pabrikan, kan beda ROM-nya. Misalkan ya, Samsung dia punya One UI, kemudian Xiaomi dia punya MIUI. Jadi meskipun Android-nya sama 12 tapi pengalamannya berbeda. Sedangkan yang saya gunakan sekarang ini adalah softwarenya Android 12 dari Google Pixel. Jadi ini benar-benar Android yang tanpa customisasi yang macam-macam. Jadi ini untuk kelebihannya, dia lebih ringan dan tentunya lebih enak untuk digunakan menurut saya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang suka dengan beberapa customisasi merek-merek handphone lain seperti Samsung dengan One UI-nya ataupun Xiaomi dengan MIUI-nya ataupun juga yang lain-lain lah, masih banyak lagi. Untuk contohnya ada Vivo dengan Vantage OS-nya, lalu kemudian ada Oppo dengan Color OS-nya, dan masih banyak lagi. Masing-masing vendor punya customisasi ROM-nya sendiri-sendiri. Sedangkan yang saya gunakan ini adalah ROM Pixel Experience atau Android 12 murni, bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Dan HP yang saya gunakan adalah HP-nya Xiaomi nih. Jadi ini HP-nya Xiaomi. Nah, kelihatan ya, Redmi Note 8 yang sudah saya customisasi dengan menggunakan custom ROM Android 12. Nah, di sini kita bisa cek untuk Android 12-nya di mana sih gitu kan. Kita mau ngecek ya. Kita ke pengaturan, kemudian ke About Phone ya. About Phone, kemudian di sistemnya ini ada yang namanya Android version. Nah, Android versionnya ini udah angka 12, teman-teman. Dibuktikan kalau misalnya kita tekan beberapa kali akan muncul ikon seperti ini. Nah, ini adalah Android 12 yang sudah saya install ke handphone Xiaomi Redmi Note 8. Dan untuk ini Android Security Patch Update-nya, udah bulan Oktober 2021. Jadi itu udah update banget lah. Nah, di sini saya akan memberikan pengalamannya ketika saya menggunakan custom ROM seperti ini. Yang jelas, yang pertama itu enak banget. Artinya untuk penggunaan sehari-hari, mulai dari chattingan, kemudian sosial media, YouTube, main game sekali juga sudah bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, tanpa ada isu seperti baterai yang boros ataupun sinyal yang hilang-hilang, itu tidak ada sama sekali. Kemudian selanjutnya untuk bagian tampilannya ya, kita bahas satu persatu. Di tampilan nih, tampilan saya sangat suka untuk tampilan stok Android seperti ini sangat ringan banget. Ditambah lagi kita bisa swipe ke kiri untuk mengakses Google Feed ya. Lalu untuk swipe ke atas untuk akses menu aplikasinya. Lalu ya seperti itu saja. Kemudian untuk kameranya ini, untuk kameranya saya menggunakan kamera dari aplikasinya Gcam ya. Untuk hasilnya ini juga sudah sangat memuaskan banget, hasilnya jernih, detail, kemudian juga warnanya juga oke banget tuh. Ini adalah beberapa gambar yang sudah saya tangkap dengan menggunakan ROM ini. Lalu untuk videonya juga ini sudah cukup oke. Videonya juga udah bagus banget tuh. Bisa berjalan di 60 fps meskipun untuk stabilisasinya dia kurang ya. Begitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya setelah kita bahas kamera, kita akan bahas ke performanya bagaimana. Jadi untuk performanya nih, saya beberapa main game seperti ada Mobile Legends, terus ada Clash of Clans, COC. Untuk main game COC jelas nggak ada masalah ya, karena memang itu termasuk game yang ringan, jadi kita bisa main dengan sangat enak tanpa ada kendala apapun. Untuk Mobile Legends kita bisa main dengan settingan rata kanan sebenarnya, cuman saya sarankan supaya lebih optimal kita bisa mainkan di yang rata tengah aja. Maksudnya untuk grafisnya kita setting ke medium aja gitu teman-teman, dan nggak ada masalah.
suhu juga tetap terjaga, nggak terlalu panas, paling cuma sedikit anget-anget aja, dan itu wajar. Lalu selanjutnya untuk baterai nih teman-teman, untuk baterainya juga ini bisa bertahan seharian penuh. Jadi kalau misalkan kita ngecas pagi-pagi kita ambil, maka dia bisa bertahan sampai mau tidur lagi dengan penggunaan yang ringan-ringan sih, penggunaan yang tidak terlalu berat, paling cuma ngegame sesekali aja. Tuh, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya untuk UI-nya ya, untuk operasinya seperti tadi, kalau misalkan kita swipe dari atas ke bawah, itu akan muncul ikon-ikon toggle yang bentuknya sekarang jadi lebih segar seperti ini teman-teman. Serta untuk navigasinya kita bisa dipilihkan pakai gestur, full gestur, atau mau masih pakai tombol di bawah ini. Tapi saya lebih suka pakai gestur yang seperti ini yang lebih enak aja gitu untuk penggunaan saya sehari-hari. Itu teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas kalau misalkan kalau misalkan kalian mau coba install custom ROM Android 12 di handphone Xiaomi kalian atau handphone yang lain, kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, sudah ada di situ, silahkan diikuti dan resikonya ditanggung sendiri ya. Gitu aja teman-teman ya, jangan lupa like jika suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.